Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kita uraikan tajwid surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik, mari kita bahas hukum tajwid perkata surah Ali Imran ayat 190. Inna. Nah, ini adalah gunnah sebab huruf nun ditasdid. Membaca gunnah harus didengungkan 3 harokat. Fi ini adalah mantobi'i sebab huruf ya sukun setelah kasroh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Khalqis samawati, ini adalah alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, cirinya ada tanda tasdid. Ketika dibaca huruf lamnya tidak tampak tetapi diidghamkan ke huruf sin. Kemudian samawati, ini adalah mad asli sebab ada fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Wal ardi, ini adalah alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, cirinya ada tanda sukun. Wakhtilafil laili, wakhtilafi, ini adalah mad tobi'i atau mad asli sebab huruf alif sukun setelah fathah. Al-laili, ini adalah huruf lin sebab huruf ya sukun setelah fathah. Wan nahari. Nah, di sini ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama yaitu alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf nun, cirinya ada tanda tasdid. Lalu gunnah sebab huruf nun ditasdid. Kemudian mad tobi'i sebab huruf alif sukun setelah fathah. Lalu huruf ro dibaca tarkik atau tipis sebab berharokat kasroh. La ayatin. Nah, di sini nama tajwidnya adalah mad badal sebab berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kata. Nah, di sini huruf alif fathah berdiri. Panjang mad badal yaitu 1 alif atau 2 harokat. La ayatin mad asli sebab ada fathah berdiri di atas huruf ya. Kemudian la ayatil liulil albab. Nah, di sini perhatikan nama tajwidnya adalah idgham bila gunnah sebab tanwin kasroh menghadapi huruf lam dan bacaannya tidak didengungkan atau tidak ditahan tetapi langsung. La ayatil liulil albab. Nah, perhatikan di sini tidak dilafalkan. Jadi walaupun huruf waw sukun setelah dhamma tidak dipanjangkan, di sini juga tidak dilafalkan tetapi langsung masuk ke huruf yang di depannya atau hukum yang di depannya yaitu alif lam qamariyah.
Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah, cirinya ada tanda sukun. Ini hurufnya yaitu hamzah. Kemudian al-bab juga sama alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf ba. Lalu di sini ada dua hukum, yaitu yang pertama mad aridi sukun, sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup, lalu bacaannya waqaf atau berhenti. Panjang mad aridi sukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Lalu yang kedua adalah qalqalah kubro, sebab huruf qalqalah yaitu ba sukun karena diwaqafkan. Sekarang kita bahas tajwid perkata surah Ali Imran ayat 191. Alladzina, ini adalah mantobi'i, sebab huruf ya sukun setelah kasroh, panjangnya 1 alif. Yadhkuruna, ini juga sama, ini mantobi'i, sebab huruf waw sukun setelah doma, panjangnya juga 1 alif. Kemudian yadhkurunallaha, ini adalah tabkhim, yaitu tebal dalam lam jalalah, sebab lam jalalah atau lafaz Allah didahului oleh fathah. Qiyaman mantobi'i, sini huruf alif sukun setelah fathah. Kemudian qiyamawa, ini adalah idgham bigunnah, sebab tanwin fathah menghadapi huruf waw, lalu bacaannya didengungkan. Wa qu'udaw wa ala, ini mantobi'i. Ini mantobi'i, sebab huruf waw sukun setelah dhammah. Wa qu'udaw, ini idgham bigunnah, sama seperti ini. Wa ala mad asli atau mantobi'i, sebab ada fathah berdiri. Junubihim, ini juga mantobi'i, huruf waw sukun setelah dhammah. Junubihim wa yatafakkaruna. Di sini perhatikan mim sukun menghadapi huruf waw, namanya izhar syafawi. Jadi membacanya harus jelas. Jadi mim sukunnya tidak boleh dengung. Wa yatafakkaruna mantobi'i, sebab huruf waw sukun setelah dhammah. Ini panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Fi mantobi'i khalqis samawati, ini alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, cirinya ada tanda tasdid. Lalu samawati, ini pada asli sebab ada fathah berdiri. Wal ar, ini adalah alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, cirinya ada tanda sukun. Rabbana, huruf ra dibaca tabkhim atau tebal sebab berharokat fathah. Lalu mantobi'i, sebab huruf alif sukun setelah fathah. Ma mantobi'i. Kholaqta, ini qalqalah, qalqalahnya yaitu qalqalah sugro, sebab huruf qalqalahnya yaitu qaf sukun asli. Hadza, ini mad asli atau mantobi'i, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif sukun setelah fathah. Batila, ba mantobi'i. Batila, ini bila waqaf atau berhenti, nama tajwidnya adalah mad iwad, sebab huruf alif didahului oleh tanwin fathah, lalu bacaannya waqaf atau berhenti. Panjang mad iwad adalah 1 alif atau 2 harokat. Subhanaka, ini adalah qalqalah, qalqalahnya adalah qalqalah sugro, sebab huruf qalqalah yaitu ba sukun asli, lalu mad asli sebab ada fathah berdiri. Faqina, ini juga mad asli atau mantobi'i, sebab huruf alif sukun setelah fathah.
azaba. Untuk bi, huruf alif sukun setelah fathah. An-nar. Nah, di sini ada 3 hukum tajwid. Yang pertama alif lam syamsiah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu nun, cirinya ada tanda tasdid. Lalu gunnah sebab huruf nun ditasdid, dan mad aridi sukun bila dibaca waqaf. Sebab mantobi'i yaitu huruf alif sukun setelah fathah menghadapi huruf hidup lalu bacaannya waqaf atau berhenti. Panjang mad aridi sukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Alhamdulillah, demikianlah uraian tajwid surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.